Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Marilah kita buka musyawarah FMS pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadikan sebuah tambahan wawasan dalam bidang keilmuan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadikan sebuah ilmu yang barakah, bermanfaat khususnya bagi kita semua dan umumnya pada orang lain. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Mungkin langsung saja kita beranjak ke soal yang pertama. As'ilah datang dari panitia sendiri yaitu FMS2. Deskripsi masalah. Telah kita ketahui bahwasannya di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, Islam pernah mencapai puncak kemasan dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga tak heran banyak sekali penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan yang terlahir dari buah pemikiran para ilmuwan muslim pada masa itu. Hal inilah yang menjadi cambuk semangat bagi Kang Santri untuk tak henti-hentinya mutalaah. Tapi batu sandungan menghalangi ketika Kang Santri sampai pada penjelasan yang berada dalam kitab Az-Zanjaniyah Shahifah 53 wa qala ba'duhum ila akhirih, dan juga dalam ibarat Al-Kawakibud Duriyah juz 2 Shahifah 124 Babun Tanazzu fil amal ila akhirih. Langsung saja pertanyaan sub A. Dalam segi apa fi'il mudhari yang berupa ghaib cocok dengan yaknya lafadziyah? B. Apa alasan yang mendasari ketika yang beramal ini adalah amil yang pertama, maka amil yang kedua ini beramal pada dhamirnya isim mutanazza dalam kurung walaupun nasab atau jar. Mungkin kita bahas sub pertama dulu, yaitu sub A. Dalam segi apa fi'il mudhari yang berupa ghaib cocok dengan yaknya lafadziyah? Mungkin lebih jelasnya kami kembalikan ke Sohibul Asilah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan dalam qaul waqala berdua itu, kenapa qaul pertama saya dituliskan terhadap contoh memang agar cocok dengan katanya, dan juga kemudian dan seterusnya. Sekarang yang menjadi timbul pertanyaan dari kami ini dalam mudhari yang berupa mudhari itu kenapa mau disusahkan? Alasannya supaya dapat dengan niat akhir. Nah, ini kan saya perlu diketahui kan bahwasanya yang disimpan dalam mufrad ghaib itu adalah huruf. Kenapa kok bisa menggunakan huwa ataupun yang lain, melainkan menggunakan ya? Berarti kan ada kecocokan. Jadi kecocokan antara yang lafal itu dengan dia itu dari segi mananya, sehingga tidak menggunakan huruf, karena kan yang disimpan dalam ghaib itu kan huruf.
Belum. Tapi kenapa kok di sini pakainya? Alasannya di sana di dalam apa? Dalam janjian itu mengatakan supaya cocok dengan ianya dia. Ya ada. Ini timbul pertanyaan Pak. Jadi dia itu kan punya model goibah. Kenapa kok bisa cocok dengan yang mudah Oke, itu dari segi mananya bisa cocok seperti ini. Ya, jadi ini tadi penjelasan dari Saiful Masila PhD. Intinya yang dipertanyakan itu tidak keluar dari apa yang ada di suka ini. Maksudnya dalam segi apa kemudahan yang goib itu, yang mufrad mendekati goib itu kan seharusnya di dalamnya yang terkandung adalah goib dua. Namun di sini yang digunakan katanya domir dia, yaitu ianya itu. Dan itu yang menjadi inti permasalahan. Kenapa tuh yang mufrad mendekati goib dalam film goib itu yang digunakan adalah domir dia, padahal seharusnya terkandung itu adalah dua. Paham? Oke, masalah soal nggak ada yang perlu dipertanyakan, sudah jelas. Sudah. Gak ada yang iskan soal atau apa? Jelas ya? Kalau begitu langsung saja kami angkat jawaban. Biasa 6, biasa 2, biasa 1. Silakan bisa nanti. Sebelumnya apa yang dipertanyakan adalah segi apa figur yang berupa goib cocok dengan dia nyala dia seperti itu kan. Menurut kami jawaban yang ada pada soal ini ada di deskripsinya sendiri kan. Ya intinya jawaban kami itu ialah apa sama-sama goibnya. Dan segi cocoknya itu sama goibnya seperti itu. Gitu. Ya. Biasa 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama jawabannya itu tidak jauh-jauh dari masalahnya itu, yaitu bahwa mengapa itu sama dalam segi apanya, yaitu dalam segi goib dan goibah, yaitu sama-sama orang meninggal tidak hadir dalam majelis pernikahan. Biasa 1 terakhir. Ya mungkin sedikit ya sama dalam segi ya goibnya itu dan sama goib. Oke, jadi ada 3 mujawab di sini mengatakan semuanya sama. Mereka bertiga mengatakan segi kesamaan dalam mujawab dengan niatnya yang melakukan dia di sini dalam segi maknanya. Semuanya mengatakan sama dalam segi maknanya, yaitu sama-sama bermakna goib. Jadi goib dengan goibah itu dijadikan satu, gitu. Jadi sama dalam segi maknanya, yaitu goib. Mungkin ada yang berbeda, silakan, karena tiga-tiganya sama. Ada yang berbeda. Biasa 5. Biasa 5. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi letak kesamaan antara iya dengan goib di sini, yaitu kalau iya ini terletak di antara makhluknya dulu, di tengah-tengahnya dulu. Kalau goib ini Pak terletak di antara makhluk yang dulu. Seperti itu. Gimana? Kalau iya terletak di tengah-tengahnya, makhluknya ini terletak di tengah-tengahnya dulu. Kalau goib terletak di antara itu yang apa? Gula. Apa? Kalau yang apa? Kalau itu ini makhluknya terletak di tengah-tengahnya dulu. Kalau itu terletak di antara pohon dan goib, jadi letak kesamanya itu sama-sama berada di tengah, begitu. Sama-sama berada di tengah. Ya, jadi ada satu jawaban yang berbeda, yaitu dari biasa 5 mengatakan segi kesamaannya ini memandang dalam segi makhluk hurufnya. Tempat dalam hurufnya itu kalau dia
dengan dua itu sama-sama mengkoordinir hurufnya ada di tengah-tengah lidah. Iya, dua. Mungkin langsung ibarat dari BSH dulu tadi yang pertama. Pasal ini berangkat dari kitab Al-Jami. Allah wala ba'duhu wa ana waqtasad al-jadu bi kalimat al-jadu wa Allah ta'ala ila akhir waqtasad al-jadu al-jadu wa fi qawla ahliya wa haqila dan Allah dari Allah ini ala dan ilwa yang ini bukan di antara Allah ibadah sekali lagi baik itu jadi kita ya itu dikhususkan pada goib agar bisa cocok kepada ayatnya dia. Mungkin ada mudah dari goib ada dari goib itu sendiri ini. Nah, yang disamakan ini jamak mudzakkar goib. Jadi yang sekalian yang disamakan itu jamak mudzakkar goib. Itu disamakan pada jamak goibnya. Kalau dari jamak mudzakkar goib itu ya sebelumnya kalau dari jamak muannas goib itu baiklah itu yang warna dan hak segi kesamaannya itu yang ghaibah ghaibah itu sekali ganti kalau kita ghaibah coba tapi kalau komandan di kalau kami meneliti dari keterangan dari Sa'id itu ada keterangan seperti itu ya kenapa kok yang dulu mungkin mengerjakan baik itu kok pakai yang juga jadi kalau kami kami cukup mengiaskan jadi kalau ibarat belum kami beri jadi kami itu biasanya yang pertama kepada pakai misalnya ini kan dibuang alasannya apa karena agar tidak berkumpul bangsa dan ini hanya pada kali saja uakilu maka misalnya ini dibuat dari ukilu kemudian yang lain diikutkan yang kedua itu pada seperti contoh huruf del itu yang kaf huruf del yang kaf itu tidak bisa mengerjakan pada isi domir karena apa? Agar tidak berkumpul dalam yang sama yaitu apa? Kata karena kata yang pada domir mudzakkar mudhof kakak atau kaki. Nah, yang sama itu hanya kakak dan kaki. Yang lainnya terlibat diikutkan dalam. Ya, berarti segi kesamaannya tetap pada segi maknanya yaitu sama-sama menggunakan goib gitu. Yang lain biasa dua tadi sama biasa satu apakah itu ibaratnya atau lain gimana? Biasa dua sama lain ya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar dari Al-Dulu yang membuka ini di adal wa'iba wa'i kata mustahil kali di kawasan mana nah itu kan adalah segi wa'iba. Nah kalau misalnya kan kalau wa'ib itu pakainya dua sedang. Karena nantinya itu apa namanya kan kalau wa'ib itu pakainya dua kalau wa'ib itu pakainya dua. Kenapa kok ikutnya kepada ya? Kenapa tidak ikut? Kenapa tidak ikut ke wawu saja? Seperti karena wa'ibnya yang ikut kepada wawu. Jadi mudawaannya itu pakai wawu. Sebenarnya awal dari mudawaannya itu berawal dari hukuman
atau huruf akhirnya. Nah, huruf mati itu ada 3. Jadi ada alif, ada wawu, dan ada ya. Nah, asalnya itu kan dari wawu. Kemudian wawu, kan ini wawu kan kalau misalnya mau dikatakan jadi bunyinya rohib, itu tidak bisa karena wawu itu apabila ditambahkan menjadi mujiada pada ilmu jadi beberapa itu akan menuju kepada pemberatan pada beratnya pada saat melafalkan lafaz tersebut. Seperti lafaz wajilah. Fil mudhari'nya apabila diganti dengan fil mudhari' yaitu seperti wajilu. Apabila ditambahi dengan huruf atau maka akan wawunya double 3 wawu tadi. Ini sangat berat dibagi orang-orang. Nah, maka dari itu wawu di sini itu diganti menjadi ta. Nah, karena menjadi ta apa waibatan yang dua waibat mufrad dan waibat aslinya itu diikutkan kepada tak ini yang merupakan hasil pengkajian dari wawu. Sedangkan waib dan waibatan itu waib yang lelaki yang beragam dan waib yang perempuan bukannya ya itu ikutnya itu menggunakan ya karena ya ini belum dipakai oleh wakil manapun ya. Jadi singkatnya dari satu ini segi kesamaannya itu dalam segi maknanya sama-sama gaul, cuma kenapa yang digunakan adalah pengertian atau lagunya. Tadi dikatakan biasanya itu umumnya sebenarnya huwa, cuma kalau menggunakan wawu itu katanya untuk melafalkan tidak, makanya wawunya diganti tak. Pertamanya diganti tak. Terus kalau tak ini digunakan, maka yang menggunakan huruf lainnya kan belum ada dalam tasrifan lugawi, makanya diubah buat katanya. Dari bahasa satu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sama yang terjadi dan baru pada bilang saya kami tidak pernah beribadah ini. Cocok karena dalam wajib dan beribah itu hitung satu dalam diri berikutnya. Itu saja. Dan saya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi letak kesamaan antara dia menyelamat dia dengan wajib itu sama-sama berada di tengah, peletakannya sama-sama berada di tengah, posisinya sama-sama berada di tengah. Bukan masalahnya. Karena gini, karena dunia ini maksudnya berada di wasatil ma berada di tengah-tengah dulu. Lalu wajib itu berada di tengah-tengah antara pembicaraan mutakalim dan murotob. Jadi yang sama itu bukan maksudnya peletakannya itu sama-sama berada di tengah, sama-sama berada di tengah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyana tanya ulil wajib ay wajibul mutakalimi bil wajibin ay wajibul mutakalimi wal mutakalimi wa yantariyu bihi al-izzat ta'ala an-nasu mutaini an-nasaini wa majmu'ain lakinahu sukitat bil wajibul mutat wa yusamata bi warnatilha wa baqo al-arba'atul al-istiqo bi adami biroji jami'in wa anasin wa ibadi. Jadi ini sebenarnya dalam permasalahan
goib itu bukan secara lafaznya, bukan secara huruf yang berada di goibnya, akan tetapi cocoknya itu di sama-sama terletak di tengah. Jadi yang awal kan begini, yang awal wa inama ikhtasar al-hamzatu bil mutakallim al-mufrad bil mutakallim al-mufrad diwa faqo al-hamzatan hamzah yang mutakallim ini dikhususkan pada mutakallim karena serupa dengan hamzahnya lafaz ya Pak. Dan seterusnya Pak, ini kita kecuali ianya lafaz goib, ianya wakil goib, karena goib sendiri goibnya itu berupa huwa, bukan berupa dia. Jadi seandainya kalau dilarikan serupa dalam hurufnya, ini tidak masuk, maka dilarikan ke persamaan antara keletakannya, sama-sama berada di tengah. Maksudnya berada di tengah itu Ini di analiha dua satol kami. Wal itu dua alladhi yakunu di wasatil kalam baina mutakallim wal mukhatab. Iya, posisinya asalnya itu berada di tengah-tengah dulu Pak. Jadi ini asalnya yang pertama mutakallim, yakni hamzah ini berada di urutan pertama dalam prodi huruf, yakni berada di absolut haji, berada di pangkal tenggorokan. Yang kedua, ya ini menempati tengah-tengah makhluk, jadi berada di wasatil. Yang ketiga itu wau itu berada di ujung bibir. Jadi urutannya kan tiga, yang menempati di tengah adalah iya. Terus dalam segi goibnya, goib itu berada di tengah antara mutakallim dan mukhatab. Pertama, mutakallim mengatakan pada mukhatab yang isinya itu adalah goib. Berarti isi yang dibicarakan adalah goib. Ya, jadi sebelum berlanjut sudah melontarkan penjelasannya, belasibarnya. Dengan agar lebih tegas, kami akan satu jawaban, yaitu jawaban desa 2 yang mengatakan bahwasanya segi kesamaannya itu sama-sama bermakna goib, sama-sama goib. Cuma sebelumnya itu tadi, kenapa yang digunakan adalah dia? Karena kalau uangnya yang digunakan nanti untuk melakukan itu berat. Makanya lalu tadi diganti tak. Cuma kalau tak digunakan, maka yang menggunakan untuk pembelaannya itu tidak ada. Makanya diganti dia untuk ganti. Paham ya? Silakan kita terima. Ya, tulis dulu selanjutnya anugerah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau takdirnya itu ada di depan itu, maka saya lebih sekali. Pertama, bahasanya yang goibul itu saya kali di kauli itu perlu ketahui rentetannya berangkatnya dari mana. Pertama, bahasa yang goibul itu ketika yang dihamilkan itu mendengar nama jemaah mendengar goib dengan jemaah goib itu baru alasannya di atas goib sekali di kawan ini goib ini karena goib itu antara tulisan jemaahnya yang ukuran antara atasnya tidak ada singgungan sama sekali. Apapun nanti jawabannya yang tadi mengatakan kuasa goib itu perlu diketahui. Pertama memang ada pertanyaan seperti itu. Apa? Kenapa dalam huruf dalam modal itu hanya yang apa? Huruf kenapanya ini hanya apa? Hanya panini. Maka tadi dijawab. Karena itu penambahannya adalah huruf atau huruf lain. Akan tetapi kenapa nanti tidak bisa mendapatkan dua huruf? Karena itu dalam bahasa memang tidak bisa berada di depan. Makanya tidak diletak. Maka kan tambah menimbulkan sekarang berarti kenapa kalau nanti atta itu yang ditaruh dalam goib bukan yang goib. Pertama apa? Pertama masalah hukumnya itu alasannya goib itu semestinya itu adalah untuk jemaahnya.
Alasan yang lalu pengamalan jemaah kita dari jemaah begitu itu apa namanya yang lalu kalau buat percayaan di pemerintah Terus masalah ya karena alumninya itu ada terhadap bulilannya itu. Dan untuk jawaban tadi kenapa tidak mau kita bisa memang pertama memang ada pertanyaan Pak, kenapa dalam mudorot seperti itu penambahannya hanya mudorot itu saja, karena yang asal sebenarnya penambahan itu adalah mudorot dan mudorot kenapa alif ini tidak bisa memang karena maksudnya sama dan juga dalam arah memulai dengan huruf alif ini tidak bisa. Yang wawu itu diganti ketak, paham nggak? Yang wawu diganti ketak, karena kenapa? Memang tadi maksudnya sama. Sekarang jika menurut pertanyaan dari kami Pak, wawu diganti ketak, maka kan semestinya yang menduduki huruf ketak mudhari itu sebenarnya yang goib Pak, bukan yang goib. Karena iya, ya, dan makanya tidak akan timbul kesalahan lagi Pak. Andainya yang goib pakai tak, maka nanti bisa dibuat alasan taknya sama dengan wow yang wow. Kenapa? Karena dulu tak itu ada asalnya wow. Enggak. Makanya sekarang wow tidak tinta, tapi taknya taruh di goib, bukan ditaruh yang goib saja. Iya. Dari kelas ya kan? Makanya dong, dengan hanya dikatakan Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa istilah mudhari itu banyak dalam segi apapun. Sekarang redaksinya pakai bahasa wakil ada dulu. Ini hanya seakan-akan sebagai ulama mengatakan pendapat seperti ini. Ya, kalau tanya memang sebagai ulama yang lain ada yang pendapat yang selain ini. Gimana? Jadi kan di sini redaksinya pakai wakil ada dulu. Sebagai hanya pendapat sebagian ulama. Sekarang malah memang ada selain dari ulama yang lain pendapat selain pendapat ini. Langsung saya kembalikan ke desa 2 di mana teman dari FMS tadi. Kalau misalkan jawab segi kesamaan mudhari yang goib dengan huruf i-nya adalah segi maknanya yaitu sama-sama goib. Ibarat yang sampai katakan masalah kesan penyamatan katanya goib sama-sama goib itu masalah pensamaan yang jamak mendekat salib pada jamak mana salib itu seharusnya ibarat itu bakarnya dari situ. Terus sampai menyamakan fi'il mudhari yang pengertiannya juga dari segi ibaratnya dari segi sama-sama perkara ini sebenarnya seperti apa gitu penjelasannya. Dan kemudian kalau sampai mengatakan kenapa yang digunakan itu nanti meskipun sama-sama goib, cuma yang digunakan kan dia, bukan buahnya. Sampai mengatakan seharusnya kan dalam tambahan dalam huruf mudhari itu tidak lepas dari huruf mat ataupun huruf lain itu, yaitu wawu dalam buah. Cuma yang digunakan kenapa dia sampai mengatakan tadi wawu itu dengan tinta. Padahal kalau dengan tinta kenapa kau masih diganti iya begitu? Dalam artian katanya digunakan goibnya bukan digunakan goibnya begitu. Silakan, bersama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ya menurut saya li'anna ini kembalinya itu bukan ke bumila saja. Nah, karena di sini itu ada liwa bikum ya uhia kan, ya aliyah kan. Wahu tidaklah. Terus ada urutan di situ otomatis anaknya ini kan kedua-duanya seperti itu. Taklilnya itu kedua-duanya. Ya, paham ya? Kemudian masalah wawu dengan tinta itu gimana? Masalah goibnya kau yang digunakan adalah dia, kau bukan dua.
Mengapa pada itu malah menggunakan siap tapi tidak digunakan karena sebenarnya tadi itu dari masalah itu apa namanya itu apa itu biotiko ya agar kita bagi ya jadi huruf tambahan itu berangkatnya itu hasilnya dari huruf dan lain itu sendiri agar bukan dari pencocokan dari domain yang terkandung dalam fiil itu. Jadi karena ini kalau misalnya buat kenapa nggak pakai wasnya itu kan tadi itu sudah dijelaskan dan satunya ke apa jadinya ke produk sama ya jadinya sama ada produk dan mau ikannya berupa nanti akhirnya nah kenapa yang buat itu tidak pakai kata saja padahal kan katanya tidak diwawas nah karena itu apa itu berdasarkan dari apa ijtihad para ulama Sorof. Kenapa? Karena di sini apa kami belum menemukan alasannya apa untuk itu. Dan jadi dari fiil itu dapat apa? Jadi iaknya itu memang terkhusus pada wa'il, bukan wow. Jadi bukan ikuti pada bagian yang terkandung, akan tetapi memang huruf mudawaahnya itu sudah dibagi-bagi oleh para ulama untuk yang pakai ini apa itu, yang pakai ini huruf apa gitu. Jadi intinya kesimpulannya masalah tanggapan dalam segi maknanya itu sama-sama berbeda seperti tadi. Dalam artian ibarat saja itu sudah mengenal. Meskipun berangkatnya dari pemilihan antara jamak mudzakkar karsani dengan jamak muannasnya itu juga diarahkan pada permasalahan ini. Permasalahan wawat yang mufrad dengan yang mufrad muannas begitu. Kemudian kalau masalah penggantian apa wawuhnya itu seperti tadi wawuhnya itu tidak kita karena selain wawu itu berat untuk diucapkan kemudian tidak bisa berada di awal gitu. Makanya yang digunakan adalah biasanya nanti kalau kita sama-sama menggunakan ta, di sini tidak ada yang menggunakan huruf ucapan iya begitu. Makanya yang wajib ini diberi iya, yang wajibnya diberi ta begitu. Mungkin yang ingin membantu dulu bersama. Atau dari ibarat lainnya sebelumnya. Ya, yes sir. Jadi begini mohon maaf sebelumnya karena pertanyaannya itu dari mana, saya jawabannya itu mau kemana. Nah pertanyaannya adalah dalam segi apa fiil mudhari' yang berupa waw cocok dengan yaknya lafaz dia, dalam segi apa, bukan kenapa alasannya. Jadi jika dijawab yang ada waw harus kali bukan ini, itu tidak masuk akal rupanya. Karena begini ya saudara, kalau dalam segi apapun mudhari' yang berupa waw yaitu dulu cocok dengan yaknya dia, yaitu dalam segi yaknya, dalam segi hurufnya. Karena itu sudah dikatakan sendiri bahwa pusat al-ya'u bil-wa'id liyajidok dan akhir seperti itu. Karena apa? Dikhususkan ia kepada wa'id untuk mencocokkan iya-nya dia. Jadi dalam segi apa? Dalam segi iya-nya dicocokkan terhadap iya-nya dia seperti itu.
Enggak memandang domain yang disimpan itu, enggak. Dan tidak memandang masalah domain yang disimpan itu dua pada hari, enggak. Tidak berdapat. Dan kalau seandainya kata dikatakan alasannya riba terus kali-kali buka ini atau buka ini, nah itu gaib dan bertiga itu masih berkesan. Berarti kalau kita mau membuat itu Jadi sebenarnya Assalamualaikum Pak. kita coba membuka yang dia adalah dalam segi iya kan sama dengan iya kan yang mana apapun yang disimpan itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita alasannya karena kita itu sama-sama sama-sama bermakna oke orang yang tidak kata tidak begitu. Yang ada sedikit sama dengan yang saya buat tadi dalam artian orang biasanya iya dalam konteks apa info ketika itu memang dari orang itu sendiri. Kemudian sudah diletakkan bahwa sebenarnya ini khusus info ketika itu begitu. Meskipun pasal hanya dari punya hamba itu katanya kemudian juga kita kemudian kalau kita digunakan maka ada yang menggunakan menurut beberapa yang pertama menetapkan dia dikhususkan pada untuk memberikan doa begitu. Gimana? Ada yang terima? Bagaimana ya biasanya? Iya itu di depan juga itu bukan tujuan terhadap usul besar goib dan usul besar goib yang pastinya bukan besar goib pastinya dan juga itu saja tetapi nanti goib juga masuk juga tadi kan katanya di sana bahwa iya ini tertutup pada goib membesar itu enggak, dari kami di sini tidak terima apa yang itu karena dia di sini pada awalnya pada dasarnya dia di sini juga menggunakan pada wahidah usahanya wahidah usrobat dan juga wahidah dama Pastinya. ya kamu bisa dibantu Ya, ini ya itu juga digunakan oleh yang pakai mufrad tasbih dan bahasa seperti itu bisa betul. ini kan saya berkata Terus kalau untuk bisa menggunakan kata itu berjalan. bahasanya dia tapi berbeda. Yang pertama yang tadi dia ingatkan saya udah boleh. Yang pertama dia digunakan pada boleh. Jadi tidak digunakan pada dia ketiga tidak digunakan pada motor. Ayat dari itu hindi al-ubad kalau bukan bermakna umur ini walau hanya ini bukan itu. Lakinnahu sahabat al-Qur'an al-Qur'an wa kemudian itu dikawin nanti hal berdoa itu. Yang pertama tidak ini dikhususkan pada goib tidak sering terkait dengan foto maka termasuk darinya selain terkait dengan foto adalah goibah mu'annas goib mu'annas ataupun mudzakkar bersama-sama pada tasbihnya dan juga dama. Akan tetapi setelah dimasukkan akan tetapi setelah ia itu masuk pada selain itu jadi berada di goibah mu'annas beberapa skema itu dikumpulkan goibah yang kedua dan goibah yang pastinya ini digunakan karena ditakutkan lintikus di antara niatnya goib dengan niatnya goibah. Lalu saya tentang ada sebentar ikuti. lagi tadi
Berarti yang pertama wa'id mudzakkar, terus wa'id tasniyah, terus wa'id jamak mudzakkar. Bedanya itu. Mungkin bisa berjelas secara penting apakah penjelasannya memang sedikit lagi atau bukan begitu. Silakan, mungkin bisa dijelaskan oleh Abu Muslim. Oke, sebenarnya kalau di paparan takdir itu kok mana saya akan kenapa? Coba apa namanya itu? Apa jadi kenapa kemudian karena itu adalah contoh pasti dengan jadi kalau itu adalah satu dengan makanya serasi sama-sama karena kalau itu apakah tidak berada di sekarang saya ada ngomong sekarang saya menceritakan orang perempuan maka itu apakah itu tidak usah berita tentang bagaimana makanya kalau di paparan itu saya melakukan sekali dan juga tadi ada bahasa kalau nanti kita pakai hitam itu ada yang pakai hijau makanya saya katakan dari kenapa kok tidak dibalik dengan yang mana kalau jawabannya seperti itu dan yang sesuatu yang itu yang dalam kode itu kami nanti alasannya supaya ada korban saya lagi yang katanya kok alasannya gampang nanti dan dengan kenapa bahasa saya kami melihat kembali pada pertanyaannya dari segi apa fi'il mudhari yang berupa mu'id cocok dengan buatnya al-fathiyah berarti dikali dari segi apanya lihat dengan mu'id kemudian ditemukan yaitu sama-sama mu'idnya kenapa? Karena tidak ada alasan lain untuk menjadi ilat menjadi alasan cocoknya antara fi'il mudhari yang mu'id dengan dhamir yaitu dhamir hiya. Dan itu dari dari mayoritas jawaban yang ada. Kemudian masalah huruf mudhari yang ada pada fi'il mudhari itu mungkin sudah paham kalau mufrad dhaif pakai apa huruf mudhari'nya, kalau mufrad dhaif pakai apa, mufrad dhaif pakai apa, apalagi itu pakai apa, sebenarnya mungkin sudah paham. Di sini ulama nahwu atau ulama shoroh ya itu memberikan huruf khusus di antara huruf mudhari'ah untuk menunjukkan waweknya, untuk menunjukkan waweknya. Di sini kalau menunjukkan wawek mutaraddi itu maka di sini menggunakan huruf mudhari'ah hamzah. Untuk menunjukkan dhamir mufrad di sini menggunakan huruf mudhari'ah ta. Untuk menunjukkan dhamir dhaif di sini menggunakan huruf mudhari'ah ya. Diberi alasan oleh sebagian ulama nahwu, diberi alasan oleh ulama
antara alasannya adalah kenapa kok mutakalim itu dengan hamzah hurufnya dikarenakan ini domir anak karena sama-sama mutakalimnya dihurufkan dengan hamzahnya anak. Kemudian digabungkan domir mukhatab dengan tak dikarenakan mencontohi taknya domir anta. Kemudian lanjut untuk loin dengan dia karena mencontohi domirnya. Yang menentukan ini karena sudah namanya ditentukan. Jadi tidak bisa meskipun ada domir ro'ibah yang pakai tak. Kenapa pakai tak? Itu kan bisa saja alasannya dengan mencontohi kalau domir ro'ib itu kenapa kok tidak menggunakan wawu? Yang dikarenakan wawu itu tidak termasuk dalam huruf mudhari' itu. Dan kenapa yang diangkat kalau seumpama wawu tidak termasuk? Kenapa yang diangkat itu ada yang tidak diangkat itu domir ro'ibnya yang menggunakan yang mana itu termasuk salah satu dari huruf mudhari'. Kenapa? Yang mana menjadi tidak khusus. Jadi di sini maksudnya mencantumkan ilah ataupun mencantumkan alasan pengkhususan huruf itu mencari yang cocok terhadap domirnya. Kalau mutakalim pakai mana yang kemudian juga mengapa angka. Kenapa orang yang berulang akhirnya yang menentukan apa? Jadi kita kepada itu kemudian dari itu lebih mengarah terhadap maksud ibadah itu adalah huruf tambahan yang digunakan dalam ulama itu yang pantas adalah huruf ma dan huruf lain. Sebagai yang ada dari mobil yang pada nanti pada ilmu mulai. Kemudian itu kalau dipaksa yang sangat harus dilakukan nanti akan mengakibatkan istilah adalah dipikir orang dan sebagainya. Kemudian ada perubahan yang baru dengan para ilmu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan itu dalam sejarah yang memulai yang berupa itu yang tadi yang seperti disebutnya itu sama-sama muridnya itu tidak yang mana dari kemudian ada masalah yang
Sekarang seperti itu. Coba saya hubungi itu. Ini menunjukkan di model ini ada 1.000 masalah. Ano sih bang? Ini Tolong dong. karena kemudian banyak orang membutuhkan yang belum dapat. Motor ini apa namanya? Worknya ataupun VN-nya itu ya mungkin ataupun pakai demo ataupun dibalik, kenapa kok tak itu yang foto? Itu kan pertanyaannya umum, sudah bukan ada jawaban. Paham ya? Jadi sekali lagi masalah yang khusus, jadi jika ditanyakan secara umum itu akan sulit terjawab, sulit terbahas, dan selesai. Makanya ibarat yang dari DSH5 itu sudah kemungkinan sudah beda ulama lagi, dia ditembung terus ditembung dari kiri ke kanan dan terus seperti itu. Kemudian makanya pertama saya baca soal ini, saya timbul pertanyaan di benak saya, ada ketiga di benak saya. Sekarang ini ada alasan, ada yang diberikan alasan, ada ilat, ada yang mu'allal. Alasannya diwafiqoh. Yang diberikan alasan kusot itu namanya mu'allal, yang diberikan sebuah alasan. Maka pertanyaan saya di benak saya sekarang mungkin ada yang bisa menjawab apa nama pertanyaan saya. Sekarang perkiraan saja, kira-kira lebih dulu mana antara ilat dan mu'allal ini? Kalau kemungkinan nanti yang lebih dulu adalah mu'allalnya, seperti halnya yang seakan-akan sama kami dari Pak Taufik, yang memang dari Al-Qur'annya seperti itu. Kalau kerja ada datu ala misalkan lima. Kalau ada datu ala misalkan lima ada lain. Yang mana kalau memang mu'allalnya dulu yang ada, maka ada orang-orang yang memberikan sebuah ilat. Kalau kemudian orang banyak yang memberikan ilat, maka bagaimana mungkin kita membatas satu persatu harus sesuai. Coba sekarang kalau tidak dipaksakan soal ini, kemudian dipaksakan harus tekan dari soal yang pertama, maka saya juga ikrar terhadap soal yang kali ini. Kemudian kenapa mufradat ghaibah mufradat yang memakai ta, bukan isinya iya, kenapa kok pakai ta, tidak pakai iya? Paham? Jadi sekali lagi, ini kan pola betul. Bedanya dengan begini kan, maksudnya kita ketemu adalah contohnya Jalaluddin Asyuyuti. Maka kita bisa cari nanti di keterangannya ataupun di makalahnya Imam Asyuyuti. Asbabun atau ekstrimati. Kalau yang pola betulnya ada ketemu, para musyawirin dipaksa untuk sekali untuk menjawab masalah ini. Ya selesai. Karena tak bisa. Sekedar gambaran saya. Makanya seperti tadi, alurnya seperti tadi dari DSH5 apa namanya menyuguhkan ataupun namanya menyarankan jawaban yang berbeda. Kalau iya itu sudah masuk ibaratnya, ada yang tidak masuk itu masuk. Mesti larang jelas. Cuma itu adalah adalah sebuah ilat yang disarankan oleh ulama yang berbeda. Yang ditembung lagi. Masalah. Terima kasih. Jadi kesimpulannya ada masalah jawaban ini yang dalam segi apa ilmu karunia gaib ini sama dengan yang lainnya, itu ya sama-sama bermakna gaib itu. Maka pada akhirnya saya sangat setuju sekali terhadap pendapat Pak Taufik tadi. Jadi memang yang dalam kitab janjian yang membawa ini sebenarnya tidak membahas domain yang disimpan, tidak membahas domain yang ada di dalamnya, tapi sudah sedang itu. Intinya kalau itu cocok dengan anak secara domain secara umum, bukan anak yang disimpan dalam atribu. Paham? Jadi tidak bahas domain yang disimpan, cuma kalau anak cocok dengan kalau cocok dengan anak, kalau cocok dengan kalau dia cocok dengan dia, kalau dia cocok dengan dia, begitu saja. Tidak ada pembahasan tentang domain yang di dalamnya, tentang domain yang disimpan dalam fikih tersebut. Ya, seperti itu tadi. Memang masalah kesamaannya ini dari segi maknanya itu sama-sama gaib. Cuma kenapa yang digunakan adalah
Jia disamakan dengan dia bahan yang terkandung adalah dhamir huwa. Ternyata memang ulama penetapan itu tidak memakai dhamir yang terkandung di dalamnya. Ketentuannya seperti itu. Dan lagi kalau dipaksakan menggunakan huwa dhamir huwa, itu berarti dalam mudaro'ah nggak ada huwa. Efek istilah dalam titik persidangan itu kan tadi kata mengatakan bahwasanya dalam takbir itu tidak mengandung ataupun sama sekali. Sekarang kalau saya pahami puasa khusus seperti itu, kenapa kok bisa diurusan dengan takbir? Alasannya untuk anak. Berarti kan di sini masih ada kesinambungan antara dhamir yang disimpan. Makanya apa? Takdirnya pun itu menggunakan yuwabiko bersama. Dan juga kalau memang tidak ada hubungannya dengan dhamirnya, sekarang kita harus mandang juga yang sudah berubah. Itu kenapa mereka? Kalau memang itu tidak ada hubungannya dengan dhamirnya, jadi kita nggak boleh memandang sebelah mata saja, Pak. Jadi kita itu pertanyaan kami memang seperti itu, tapi kan kita harus juga melihat yang di pinggir-pinggirnya. Itu antaranya itu kemudian goibahnya juga harus dipandang, Pak. Ya itu kenapa? Karena itu kan harus dipertanyakan juga. Kalau memang nanti memandang dhamir terkandung di dalamnya mufradat yang goibah, itu juga perlu dipertanyakan kenapa menggunakan ta padahal yang terkandung dalam juga kalau memang nanti apa cocok dalam segi sama-sama boleh, karena kalau sakal satunya berdekat, satunya panas. Bagaimana orang laki-laki sama dengan orang perempuan? Beda kan? Beda Pak. Kalau dipikir lagi antara laki-laki berdekat dengan panas itu tidak sama sekali. Beda. Makanya kami agak bingung pas kalian algoritma. Kalau memang jawabannya seperti itu, jadi kesamanya sama-sama goib. Sekarang goib perempuan dengan goib laki-laki apakah sama? Beda. Ya itu tadi dikatakan kalau sama dalam segi maknanya sama-sama goib. Sedangkan di sini penggunanya beda. Yang satunya goib mendekat, satunya goib berkasihkan beda. Mufradat itu. Ya yang makmum yang tadi. Gimana Pak yang dimaksud? Ya juga disekalikan kalau tidak memandang dhamir yang ada gitu. Ya kan tadi kan nanya tadi, yang kalau yang mufradat itu gimana berarti? Ya juga dipermasalahkan. Kalau saran saya, kalau dianggap apa namanya ya, saran. Kalau saran saya, kalau memang kemudian saya untuk membahas ini, tapi belum bisa menjawab apa namanya apa yang saya ilami, sudah selesaikan saja. Jadi kalau memang mufrad dan ghaib yang memakai itu tidak ada jawabannya, ya sudah selesaikan saja. Jangan dijawab yang sudah ada dengan apa namanya dengan argumentasi dari dalam itu. Sekarang begini yang dibahas dari tadi. Di antara ghaib wal-ghaibat mustarikah fi qawlihi ini. Jadi yang menuna ataupun yang yadribuna disamakan dengan yadribuna karena sama-sama ghaib. Karena sama-sama ghaib, walaupun ghaib laki-laki atau ghaib perempuan, ya sama-sama ghaib. Kan begitu. Jadi yadribuna kenapa memakai ya karena disamakan, dan yadribuna kenapa memakai ya karena disamakan dengan yadribuna. Nah maka saya tanyakan, sekarang yadribuna kenapa memakai ya? Padahal disinambungan. Apa alasannya? Karena kalau sekali lagi mengatakan ini sebenarnya hanya tentang masalah harfiah saja, tidak ada pembahasan tentang makna. Sekali lagi saran saya, kalau memang kemudian mufrad dan ghaib ini belum ada jawabannya, sudah selesaikan saja masalah. Ada jawabannya. Dan iya, makanya tadi saya katakan Dari awal ada masalah Pak Rafiq jawab begini, Pak Matur jawab begini. Lalu ada seorang santri membawa masalah yang dijawab Pak Rafiq ditanyakan secara umum. Di jawaban yang lain gimana ya jawaban yang lain? Ya mau tanya ke Pak Rafiq.
Untuk jawaban kamar 5 tadi itu, kemudian kalau mau diangkat sebagai jawaban dia tidak bisa, karena lain pendapatnya ulama. Jadi ulama itu ada yang berpendapat seperti apa yang ada di deskripsi, kemudian ada yang berpendapat seperti yang dibacakan oleh kamar 5. Masalah kenapa kok kalau goib itu menggunakan iya? Kalau kamar 5 tadi karena sama-sama mutawassit, iya dengan goib itu sama-sama tengah-tengah. Sementara dalam deskripsinya itu masalah jawaban dikarenakan iya itu mencocoki iya-nya domir iya. Kalau seumpama nanti diangkat kembali jawaban kembalinya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pertanyaan. Sementara yang ada untuk menjawab pertanyaan ini, nah itu apa namanya masih belum bisa dilihat sebagai jawaban. Kenapa? Karena masalah ini ini mengarah terhadap tadi itu, dikarenakan lebih mengarah terhadap harfiahnya saja, Kalau hamzah itu untuk anak, kalau kalau tak cocoknya dengan taknya apa. Nah seperti itu. Karena gini untuk alasan yang ada, ilat yang ada di ilmu nahwu dengan ilmu fikih itu ada sedikit perbedaan kalau menurut saya. Kalau di fikih itu ilat bisa merubah hukum. Ada ilat yang dapat merubah hukum, tapi juga ada ilat yang tidak bisa merubah hukum. Kalau sudah dinas tidak bisa. Nah itu kalau hukum, kalau di fikih. Kalau di nahwu ini setelah mengamati, ini ada hukum dulu, kemudian musannif itu merasionalkan. Ada istilah merasionalkan sepertinya. Makanya yang ditampilkan dalam ibarat ini yang memang bisa untuk dirasionalkan. Kalau yang tidak bisa tidak akan ditampilkan. Contohnya seperti kalau kami mutakalim wahdah di sini pakai huruf hamzah, huruf mudhara'nya. Kenapa? Karena mencocoki hamzahnya nah. Kalau dhamir mutakalim ma'al menggunakan nun karena mencocoki nunnya nun dan seterusnya. Kemudian yang tidak rasional tidak ditampilkan. Yang goib ada di sini, yang goib saja yang ditampilkan. Nah seperti itu. Sama seperti tanda-tanda rofa itu kenapa kok pertama dhammah, kemudian wawu, kemudian alif, kemudian nun. Kenapa dijelaskan? Karena kenapa kok dhammah kok alif dulu? Karena dhammah itu karena wawu itu yang matasi huruf dhammah. Kenapa setelahnya alif? Karena alif lahir dari wawu dan sebagainya, saudaranya dan sebagainya. Ya seperti itu kalau itu nanti. Ya mungkin sudah paham semua ya. Ya dapatnya dalam segi apa ilmu yang merupakan media dalam segi yang kawan yang ada dalam segi kawan bermakna sama-sama misalnya gitu. Kalau masalah yang digunakan kok iya padahal berulang itu ternyata dia tidak memandang dhamir yang ada di dalamnya gitu. Ya seperti tadi, karena
dikatakan tadi nahwu itu berbeda dengan fikih. Karena hukumnya dulu ada, baru kita melaksanakan itu. Ya sekilas menggunakan yang ada di deskripsi. Kita nggak bertempat sampai nggak ada yang lain. Dan yang utama adalah masalah yang timbul dari kolam yang timbul. Maka yang nggak bisa keluar dari catatan sampai sana. Ya, terima kasih Mas. Yang pertama begini, kan anak itu asalnya tiganya itu adalah huruf mat yang berupa alif, wawu, dan iya. Kenapa kok dibahas itu hamzah dulu atau alif itu huruf pertama huruf hijaiyah, makanya hamzah dulu ya. Dan kenapa kok dikhususkan untuk mutakallim? Karena mutakallim itu adalah mufid, orang yang memberikan faedah. Setelah itu kita bahas kedua, yaitu wawu. Wawu ini apa? Dan dikhususkan kepada wawu ini sebagai mukhatab. Kenapa kok dikhususkan pada mukhatab? Karena mukhatab itu posisinya adalah mustafidah atau mustafid, orang yang apa namanya, yang mencari, yang mengaji. Dan setelah itu tidak ada, hanya tinggal satu, tinggal iya. Makanya iya ini dikhususkan untuk goib, begitu benar. Setelah itu, setelah ketetapan demikian, ternyata ada sebagian ulama apa namanya itu, sebagian ulama mengilati hal yang lain, dan ini pun sudah diarahkan jelas oleh sang muhadir bahwa itu adalah arahnya ke harfiah saja. Karena kalau misalnya apa disambung-sambungkan ke wakilnya, jangankan kepada goib, kepada mukhatab pun kita sudah iskal. Ya, kata itu dikhususkan untuk mukhatab. Padahal nanti kata itu juga untuk mukhatab. Dalam kata itu pun juga iskal kita. Kok disanti, kok buka anu berarti. Ya, sudah betul. Ini saya kira sudah itu saya kira sudah setuju dengan muhrid tadi itu. Yakni alasan itu mengarah kepada hakiyatnya. Ya sudah ada ketetapan awal dan tidak tersisa katakan untuk sudah itu. Terakhir Ustaz, terakhir. Jadi begini moderator. Kalau sumpah jawabannya tadi masih tetap ada masalahnya, kedudukannya itu tetap pada goib dan goib, akan banyak timbul masalah setelah ini moderator. Seperti apa dikatakan Bapak itu tadi, apa namanya itu? Kalau dikatakan alasan kecocokannya karena goib dan goib, maka kenapa kok tidak dulu menggunakan iya seperti itu? Dan kenapa dulu tidak mengalah seperti itu? Makanya kami lebih suka membahas kecocokannya goib dengan iya itu karena iya-nya moderator. Kalau dikatakan goib dan goibnya yang dicocokkan, maka kenapa dulu tidak bisa menggunakan iya seperti itu? Paham? Ya, terima kasih. Ini sebelumnya terakhir moderatornya. Terakhir. Dan kenapa aslinya jangan goib dan goib bagus semuanya pakai iya. Semuanya ya. Dan kenapa goib itu juga kita karena takut lupa dengan yang goib. Dan kenapa kok goib yang selama ini akhirnya itu yang uluna dan yang uluna itu sudah menjadi berbeda. Sudah. Ya, jawaban yang ada ini kesamaannya dalam segi maknanya yaitu sama-sama goib. Kemudian masalah penggunaan kenapa orang yang menggunakan iya, ya karena catatan itu memang ulama menetapkan iya yaitu sama dengan yang dia begitu. Itu sama dengan yang dia begitu. Jadi kalau ada domain yang terkandung di dalamnya itu, ya sudah ya. Karena ini gak berkembang.
Kalau saya setuju saja dengan jawaban hadir dan juga semua musolli. Karena kalau kita membahas itu karena itu yang memang ada hukum dulu baru ada alasan, maka semua alasan itu tidak bisa kita salahkan. Beda dengan fikih. Fikih itu ada taklifi, ada lagi masalah itu. Dalam taklifi ada arti musolah dulu, baru ulama mengatakan kenapa harus sholat, karena supaya kita bersyukur seperti itu. Baru ada hukum wajib, boleh kita meninggalkan sholat karena ada sebab, ada syarat, ada mani. Alasannya karena apa? Ya karena seumpama boleh kita tidak sholat berdiri dalam keadaan sakit, dalam keadaan darurat, itu kan tidak ada sebab, syarat atau beda dengan nabi. Kalau nabi itu karena karena wajib dulu baru ada alasan. Jadi semua alasan ulama tidak bisa dipasangkan seperti itu. Ataupun kita tidak bisa mengambil, ataupun kita boleh tidak mengambil semua alasan yang ada. Dalam artinya kita langsung ya berpegangan pada Al-Quran. Bagaimana itu kalau kita menjawab masalah seperti ini? Kenapa ya khusus untuk waib ataupun waibah? Ya alasannya kan seperti itu yang ada tadi. Karena waib dan waibah itu musyarakatnya dihidupkan seperti itu. Jadi itu alasan seperti itu. Ya kita ikut boleh, kita tidak ikut ya boleh, sama saja. Karena alasannya dari ulama, bukan dari syariat, kan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau sampean lebih teliti lagi dan dalam mencari ibarat, dalam kitab, kalau tidak salah itu dalam kitab At-Tashil itu ada alasan yang mungkin lebih banyak daripada yang disebutkan dalam Tadrijul Adani. Alasannya seperti sama dengan yang dipaparkan oleh saudara Ilham tadi. Sama seperti itu. Kenapa kalau takmulu yang waibah itu menggunakan tak, kok kita menggunakan iya? Ya karena kalau menggunakan iya maka dibus dengan yang waib. Kok tidak dibus dengan yang muhotob? Karena huruf akhir ada yang beda dari huruf akhir, yaitu antara jamak waibah dengan jamak muhotob itu sudah berbeda. Dan juga alasannya lagi itu disebutkan karena kalau takmuluh itu intibas dengan takmuluh yang mubarak itu agak jauh. Perbedaannya dari segi fa'il. Kalau takmuluh itu maknanya kalau takmuluh yang mubarak itu tidak wujubul itmar. Kalau yang mubarak itu wujubul itmar. Sedangkan yang mubarak itu tidak wujubul itmar. Jadi seandainya dikasih dia, maka intibas dengan rohibnya itu lebih kentara, lebih jelas daripada dengan kita memberikan tak dan intibas dengan yang mubarak. Jadi kalau saya setuju saja dengan alasan Ustadz di sebelah saya dan juga alasan sampai semua itu saya setuju. Ya artinya kenapa ya? Karena di antara wajib itu mustarikani itu sudah cukup. Al-Fatihah.